Halo teman-teman, selamat siang. Kami dari kelompok 1 kelas AK4206 di sini akan menjelaskan tata cara menggunakan ACL pada aset tetap. Nah, sebelum kita mulai, lebih baik kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Erlangga Prakasa dan ada kedua teman saya. Yang pertama itu Dani Setiawan dan juga Salman Alfarizi. Nah, pertama-tama yang kita lakukan yaitu melakukan create a new project. Yang dimana file name-nya kita di sini mengisinya ACL underscore AUSI underscore kelompok 1. Kemudian kita dapat next. Di sini kita akan memilih this ya, teman-teman. Seperti yang sudah dilihat di layar. Kemudian di next. Kemudian di sini kita memilih aset tetap Excel ya. Yang di sini kita sudah pindahkan dari Word ke Excel. Habis itu kita dapat memilih filenya ini. Di sini juga kita memilih PC and all other type of computer ASCII. Dapat di next. Nah, di sini banyak ada pilihannya teman-teman. Tapi kita akan di sini memilih Excel file yang sudah diklik dan kita dapat lakukan next. Nah, apabila filenya sudah benar, akan muncul seperti begini. Nanti kita langsung next. Nah, di sini kita akan meng-save datanya ya, seperti yang di layar, aset underscore tetap. Nah, di sini karena sudah dapat dilihat, habis itu kita dapat melakukan tahap selanjutnya dengan mengklik finish ya teman-teman. Nah, habis itu langsung saja diklik OK ya. Nah, seperti yang ditampil di layar, kita bahkan dapat melakukan tahap selanjutnya yaitu verifikasi data. Pertama-tama, kita melakukan pendefinition field-nya di mana kita mengklik edit, kemudian melihat table layout ya. Itu kita pilih table layout, kemudian diklik. Habis itu, nah di sini kita akan mengecek apakah pada file ini sudah kategorinya sudah benar atau tidak. Nah, kalau dapat dilihat pada file ini sudah benar ya kategorinya ya, seperti numbering, kategori ini sudah benar. Apabila masih belum ada yang benar, dapat dirubah atau diperbaiki terlebih dahulu. Karena di sini filenya sudah benar, kita dapat lanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan verifikasi tabel, di mana kita mengklik data, kemudian kita pilih verify yang di bawah itu verify, dapat diklik, kemudian kita melakukan verify field. Nah, dapat diklik, kemudian kita klik add all keseluruhannya, add all, kemudian kita dapat klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, seperti yang dilihat di sini ada zero data validity error detected. Nah, artinya kita tidak ada kesalahan pada file ini atau tidak adanya error. Nah, apabila saat melakukan ini munculnya satu data validity error atau apa, artinya harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk diperbaiki. Nah, karena ini sudah free error, kita dapat di close. Kemudian di sini kita akan mengisi notes pada proyek, yang dimana kita mengklik file, habis itu klik property ya. Nah, setelah itu kan akan muncul tabel property, yang dimana kita akan memilih notes. Nah, di sini kita bebas mengisi apa, tapi kita di sini akan mengisi current date, tanggal hari ini dan hari dan tahun. Kemudian juga jam ya sekarang 13. Ya, di sini
Sudah, ini bebas diisi dengan apa saja. Setelah itu kita akan mengklik OK. Kemudian kita juga akan mengisi notes pada table. Nah, di sini kita bebas memilih tabel apa saja. Kita posisikan pointernya ke bagian, misalkan di sini kita mengklik mesin air. Nah, mesin air ada di nomor 13, kemudian diklik kanan. Nah, kemudian ada muncul itu edit note paling bawah. Nah, itu edit note ditekan, diklik, nanti akan muncul dan di sini kita bisa mengisikan kalimat apa saja. Nah, yang kita akan tulis di sini kerjaan kelompok 1. Setelah itu kita akan klik OK. Nah, di situ nanti akan ada notes untuk bagian mesin air. Setelah ini kita baru akan melakukan analisis data. Nah, analisis data di sini akan dijelaskan oleh teman saya Dani Setiawan. Untuk langkah selanjutnya kita akan menganalisis data. Langkah pertama, aktifkan tabel aset tetap, kemudian klik edit, kemudian pilih filter. Setelah itu pilih opsi new. Kemudian pada kolom expression kita bisa menulis find dalam kurung kutip. Di sini kami mencoba menulis mesin air, kutip lagi, tutup kurung. Kemudian pada menu save as, kita bisa menulis kembali find underscore air. Kemudian di verify. Jika muncul seperti yang ada di layar, berarti data yang kita olah itu sudah benar. Kemudian pilih OK. Kemudian OK. Kemudian setelah itu kita akan mengolah data untuk mengetahui saldo tertingginya. Langkah pertama, buka tabel aset tetap. Kemudian klik kanan pada kolom aset tetapnya. Kemudian pilih quick sort descending. Setelah itu kita pilih edit, kemudian filter, pilih opsi new. Nah, pada expression kita bisa menulis sebagai contoh harga perolehan. Lebih dari 5 juta. Kemudian pada menu save as, itu kita bisa menulis harga perolehan. Kemudian pilih verify. Jika muncul seperti ini berarti sudah benar. Kemudian klik OK. Oke. Kemudian langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Salman Al-Farizi. Menu ACL-nya, lalu bisa ada summarize di sini. Kita klik. Setelah itu akan muncul tabel summarize seperti ini. Kita lihat di sini ada 3 bagian, summarize on, subtotal fields, dan other fields. Kita pilih dulu pada yang pertama summarize on-nya, nama aset tetap. Lalu di subtotal fields-nya juga kita pilih harga perolehan. Di other field-nya pun kita pilih harga perolehan. Nah, kita klik OK. Ada peringatan bahwa enter the output field name, maka kita akan dilemparkan kepada output di sini. Kita beri nama harga perolehan, Kita klik OK. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita dapat lihat bahwa ini adalah hasil summarize
pada aset tetap yang menunjukkan jumlah pembelian kita pada laporannya ini terdapat bahwa seluruh akunnya menunjukkan atau menjumlahkan harganya satu semua. Di sini fitur ini berfungsi untuk menunjukkan total jumlah harga yang paling kemanakah kita sering kita gunakan atau kita beli. Di sini yang paling tertinggi adalah pada tanah untuk pembangunan sebesar 5 miliar. Selanjutnya kita akan ke fitur between, kita klik lagi pada tabel aset tetapnya. Setelah itu kita pilih klik edit, lalu ada filter di sini. Di filter di sini kita akan klik new. Pada option di sini kita akan memilih pada box expression-nya ketik sebagai berikut, atau bisa diketik between, atau kita bisa milih function di sini between di sini. Di sini kita akan klik jumlahnya, yaitu jumlah pada box di sini, jumlah pada aset tetap yang kita miliki. Lalu minimalnya kita coba ketik 1, maksimalnya 5. Setelah itu kita pilih verify terlebih dahulu. Notifikasi ini menandakan bahwa sudah valid atau sudah benar. Setelah itu kita di sini bisa beri nama file ini dengan peralatan kantor. Peralatan underscore kantor pada bagian save as-nya. Mohon maaf. Bisa klik verify lagi. Ternyata ekspresi masih valid. Itu menandakan sudah benar. Tinggal klik OK. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti itu, maka sudah datanya sudah tersimpan. Selanjutnya kita akan melakukan analyze lagi bahwa data tadi sudah tersimpan dan sudah benar. Kita akan mengeceknya dengan cara pergi ke langkah analyze pada account records ini. Kita ketik lagi tadi adalah peralatan kantor. Peralatan yang pada file save as tadi, peralatan underscore kantor. Kita klik OK. Nah, di sini akan menunjukkan hasil jumlah peralatan kantor atau yang sudah kita antara jumlahnya tadi antara 1 hingga 5 yang berjumlah 8. Kalau kita mengecek, kita kembali lagi kepada aset tetap. Kita jumlahkan saja manual di sini. Kita lihat ada handphone kantor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sudah sesuai. Nah, selanjutnya kita akan kepada total fields. Nah, total fields ini kita akan pilih analyze lagi. Kita kembali pada aset tetap lagi di sini. Sudah di aset tetap. Setelah di aset tetap ini kita pilih analyze lagi. Setelah analyze lagi kita pilih total fields ini. Kita klik. Lalu setelah muncul seperti ini, maka kita pilih harga perolehannya di sini. Harga perolehannya di sini. Bisa klik OK di sini. Dengan kita if ini kita isi lagi dengan peralatan kantor tadi. Underscore kantor tadi. Nah, di sini harga perolehannya totalnya tadi kita 8 aset yang berjumlah 1 hingga 5 itu berjumlah 8 dengan harga perolehannya itu sebesar 1.820.000.000
20.500.050.000. Nah, selanjutnya kita akan kembali lagi kepada aset tetap. Selanjutnya kita akan menggunakan fitur ekstrak data. Ekstrak data ini kita pilih pada menu data. Langsung ada muncul ekstrak data di sini, kita klik. Setelah itu kita pilih box untuk ekstrak, lalu pilih untuk record. Sudah pilih untuk record, setelah pilih untuk record, lalu klik if-nya. Kita pilih peralatan kantor. Kita pilih OK. To-nya pun kita pilih peralatan kantor. Kita klik OK. Kita bisa overwrite saja karena sudah ada. Nah, ini adalah totalnya yang berjumlah antara 1 hingga 5. Bisa dilihat bahwa jumlahnya tetap 8, berarti sudah benar. Maka kita akan terlihat hasil ekstrak datanya. Itu adalah fitur ekstrak data. Yang selanjutnya ialah kembali lagi kita akan menggunakan fitur classify. Kita kembali lagi kepada tabel aset tetap, kita aktifkan kembali. Lalu pada itu hapus semua intrusi filter sebelumnya, kita hapus lagi, remove filternya. Setelah remove filternya, kita pilih analyze. Menu sub analyze, di sub menu analyze ini kita pilih classify. Classify sini. Kita klik. Lalu kita pilih nama aset tetap kita di classify on-nya. Lalu klik harga perolehan. Nah, di harga perolehan ini kita klik OK. Lalu kita coba bisa klik. Nah, di sini menunjukkan bahwa per akun sesuai dengan jenis-jenis kebutuhan, persentase fieldnya seberapa besar. Yang paling besar adalah gedung e-laundry sebesar 54%, dengan tanah untuk pembangunan yang kedua itu sebesar 27,32%. Ini berbentuk teks, bisa juga kita lihat dalam berbentuk grafik. Itu dia dari fitur-fitur ACL untuk aset tetap. Kesimpulannya, ACL adalah merupakan audit software yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang dihasilkan dari pemrosesan transaksi perusahaan. Yang kita gunakan adalah, contohnya adalah aset tetap. Lalu ACL juga lebih berorientasi pada pendekatan auditing around the computer atau AAC dibanding dengan audit through the computer. Aset tetap juga perlu diaudit agar tidak menyesatkan pemakaian informasinya. Salah satu aplikasi atau software yang dapat digunakan ialah ACL ini yang seperti kita tadi sudah contohkan. Lalu yang terakhir adalah langkah menggunakan ACL pada dasarnya adalah dengan cara mengunduhnya terlebih dahulu, lalu membuat proyek baru, lalu melakukan verifikasi data yang sudah kita lakukan, dan menganalisis lalu mencetak informasi biayanya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga informasinya bermanfaat. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Kami di kelompok 1 di sini akan menjelaskan tata cara menggunakan ACL untuk penggajian. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Erlangga Prakasa. Kemudian ada 2 teman saya, yaitu Salman Alfarizi dan Dani Setiawan. Kami dari kelas AK 4206. Kami mulai. Pertama-tama kita akan memulai dengan cara mengklik create a new project. Kemudian di sini kita akan membuat nama filenya penggajian. Habis itu kita dapat next.
Kita di sini akan memilih disk ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan memilih file yang setelah kita jadikan Excel yang sebelumnya dalam bentuk Word, kita pindahkan terlebih dahulu untuk menjadi Excel, karena pada ASL ini kita akan menggunakan filenya dalam bentuk Excel. Sudah dapat di-open. Di sini kita akan juga memilih PC ASCII. Nah, di sini kita juga akan memilih, karena tipe file yang tadi kita pilih Excel, yaitu jadi di sini kita akan memilih Excel file. Nah, karena pada data penggajian ini ada dua, yang dimana gaji yang dibayarkan SDM dan gaji yang diterima karyawan. Nah, jadi kita pertama-tama kita akan membuka dulu atau membuat untuk yang gaji yang dibayarkan SDM. Habis itu di sini kita akan membuat nama file gaji yang dibayarkan oleh SDM. Kemudian kita dapat finish. Oke. Kemudian kita akan membuat lagi untuk yang, atau open untuk yang gaji yang diterima karyawan ya. Kita next lagi. Pilih file yang penggajian yang tadi. PC masih sama yang seperti yang tadi. Kemudian Excel file sama yang seperti yang tadi. Nah, tapi di sini kita akan memilih gaji yang diterima karyawan. Dapat di next. Gaji yang diterima karyawan, nama file untuk ini. Kemudian dapat di save. Dapat di finish. Oke. Nah, sudah ada dua file untuk gaji yang dibayarkan oleh SDM dan gaji yang diterima karyawan. Kemudian kita di sini akan melakukan join match record, di mana kita akan mengklik pada bagian yang data, kemudian kita klik sort record. Nah, setelah kita klik sort record ini akan muncul box untuk sort recordnya, yang dimana kita akan memilih sort on-nya, kemudian kita akan memilih nama karyawan. Kemudian kita akan pindahkan ke select field, kemudian kita dapat klik OK. Kemudian di to-nya kita akan mengklik untuk namanya ya. Di sini namanya sort gaji dari SDM. Oke. Nah, kemudian kita akan melakukan pada gaji data yang diterima karyawan, kita diklik data juga, kemudian sort record masih sama yang seperti yang tadi, mengklik sort on, habis itu memilih nama karyawan, dipindahkan ke select field, dipencet OK, kemudian to-nya sort record, sort gaji karyawan. Kemudian setelah udah membuat keduanya untuk sort gaji dari SDM dan sort gaji karyawan, kita dapat mengklik sort gaji SDM, kemudian memilih file untuk file sort gaji dari SDM, kemudian mengklik data, kemudian kita akan memilih join table ya. Di sini ada primary key, secondary key, primary field, kemudian ada secondary field. Nah, pertama-tama di sini kita akan dari primary key kita akan memilih yang nama karyawan, kemudian kita pindahkan ke select field. Secondary table-nya kita akan memilih sort gaji karyawan. Kemudian yang secondary key-nya sama juga. Nama karyawan dipindahkan ke select field, kemudian primary field dapat diklik, kemudian add all ya teman-teman semuanya, kemudian di OK. Yang secondary field-nya juga di add all dan OK, dan untuk yang primary field harus diklik terlebih dahulu pre-sort primary table-nya, apabila belum diklik juga untuk primary sort atau di checklist. Kemudian pada to ini diberi nama join match.
Karena ini pada bagian join match. Kemudian dapat diklik more-nya untuk dicek terlebih dahulu. Untuk scope-nya all. Kemudian join kategorinya di sini harus match primary record ya teman-teman. Kemudian dapat diklik OK. Nah, di sini sudah kita dapatkan untuk join match pada secondary, maksudnya untuk gaji pada SDM, dan di sini dapat dilihat pada bagian lognya terdapat 23 record produce dan 2 record bypass, yang dimana artinya 23 recordnya ini cocok dan 2 recordnya itu tidak cocok. Nah, kemudian setelah ini kita akan melanjutkan pada join unmatched record, yang dimana di sini akan dijelaskan pada Salman Alfarizi. Oke, teman-teman semua, karena tadi sudah dijelaskan bagaimana caranya join match atau mencocokkan akun-akun yang sama pada akun penggajian, sekarang kita akan mengaktifkan fitur join unmatched records. Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi. Kita harus data dari soft gaji dari SDM, karena ini jadikan primary files atau files yang utama. Langkah-langkahnya kita bisa short record, karena di sini sudah ada short record dari gaji yang tadi kita setelah buat. Kita bisa langsung mulai pada data, langsung pada join tables. Di join tables ini tetap pada secondary files-nya, yaitu gaji karyawan. Di primary case-nya juga tetap sama saja, yaitu nama karyawan. Kita bisa pindahkan kepada select fields. Di secondary case-nya juga kita samakan pada selected fields-nya, kita pilih nama karyawan. Lalu di primary fields-nya kita add all. Yang berbeda di sini adalah kita tidak perlu memasukkan dari secondary files ini, kita kosongkan saja di selected fields-nya. Lalu jangan lupa juga pre-sort primary table-nya kita klik. Lalu ada yang berbeda lagi ketika kita klik more. Di sini kita harus klik all. Dan join kategorisnya adalah kita harus memilih unmatched primary record. Lalu yang berbeda lagi juga di pada kolom 2 ini kita ketik join _unmatched. Setelah ini semua, kita bisa klik OK. Nah, di sini terlihat bahwa ada yang unmatched dari gaji yang dibayarkan oleh SDM atau dari primary files-nya. Filesnya ada 2 data yang berbeda. Kalau bisa lihat di lognya pun seperti ini. Nah, ada 2 data yang berbeda dan ada 23 data yang sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya kesimpulannya dalam kasus ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dani Setiawan. Untuk kesimpulannya, pada bagian join match record terdapat 23 record produce atau cocok dengan file primary, dan ada 2 bypass atau tidak cocok dengan file primary. Sedangkan pada bagian join unmatched record terdapat 2 record produce atau cocok dengan file primary, dan ada 23 bypass atau tidak cocok dengan file primary. Hal ini menunjukkan bahwa kasus yang terjadi pada PT Sentosa Makmur terjadi adanya 2 data fiktif, sehingga dari pihak PT Sentosa Makmur harus menyelidiki data fiktif tersebut. Pihak PT Sentosa Makmur bisa menggunakan ACL ini karena penggunaan ACL ini bisa menganalisis berbagai macam data seperti penggajian, piutang, utang, dan lain-lain. Itu ACL memungkinkan pihak manajemen mengelola data dengan volume yang sangat besar, sehingga kinerja dari penggunaan data itu semakin efisien dan efektif. Untuk melakukan audit penggajian dapat dideteksi dengan menggunakan fungsi join, yaitu sebuah fasilitas dalam ACL yang dapat menggabungkan 2 file sekaligus dengan mendeteksi kelainan isi recordnya. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Terima kasih semuanya.